Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhasan Matawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif yakni Ibu Hayu Lestari MPD serta kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Aurora Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang sudah saya buat, di mana judul ini merupakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan bab 2 dalam mata kuliah penelitian kualitatif. Sini akan membahas bagaimana penelitian kualitatif tersebut. Nah, penelitian kualitatif ini memiliki sejarah tersendiri, di mana awalnya penelitian kualitatif ini hanya berfokus reaksinya terhadap tradisi paradigma positivisme dan juga postpositivisme yang berupaya melakukan kajian budaya yang bersifat interpretatif. Nah, dalam sejarahnya ini sudah mengalami perkembangan yang panjang dari masa ke masanya, berawal dari eksplorasi filsafat oleh Plato dan Aristoteles. Pendekatan ini kemudian berkembang dalam studi antropologi dan juga sosiologi melalui metode etnografi yang digunakan oleh Bronislaw Malinowski dan Franz Boas. Nah, pada abad ke-20, penelitian kualitatif ini semakin sistematis dengan hadirnya interaksionisme simbolik oleh Herbert Blumer dan pendekatan fenomenologi oleh Alfred Schultz. Seiring waktu, pemikiran postmodernisme menekankan pentingnya perspektif subjektif dan konstruksionisme sosial dalam memahami realitas. Di era digital ini, penelitian kualitatif sudah semakin berkembang dengan adanya analisis media sosial dan pendekatan etnografi. Jadikannya metode yang dinamis dalam memahami fenomena sosial dan budaya. Nah, penelitian kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena atau peristiwa secara mendalam melalui data deskriptif. Nah, sifatnya yaitu deskriptif, bertujuan menggambarkan realitas sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif partisipan. Nah, dalam analisisnya, penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan induktif, di mana induktif ini adalah pola dan makna yang ditemukan dari data yang dikumpulkan tanpa bergantung pada teori yang sudah ada, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual. Penelitian kualitatif juga memiliki ciri-ciri, di mana ciri-cirinya tersebut adalah mengonstruksi realitas sosial. Nah, maksudnya adalah penelitian kualitatif ini berusaha untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membentuk makna terhadap dunia sosial mereka. Lalu yang kedua, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Jadi, penelitian kualitatif ini hanya berfokus pada prosesnya, di mana data dikaji berdasarkan bagaimana peristiwa terjadi dan bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman mereka. Kunci dari penelitian kualitatif adalah keasliannya, di mana penelitian ini menekankan pada penggambaran realitas sebagaimana adanya tanpa memanipulasinya atau merekayasanya. Lalu, di sini penelitian kualitatif tidak bebas nilai, di mana perspektif peneliti ini dan juga partisipannya dapat memengaruhi interpretasi data karena penelitian ini bersifat subjektif. Dan juga pastinya penelitian kualitatif ini terikat pada situasinya, di mana situasinya ini harus terikat oleh konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Jika sudah terikat pada situasi, ini akan dapat mempengaruhi hasil penelitian dan tidak dapat dipisahkan dari analisis. Terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Nah, jadi penelitian kualitatif ini terdiri atas beberapa kasus atau subjek.
Penelitian ini juga bisa mengkaji fenomena dalam kelompok atau individu tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, di sini juga penelitian kualitatif bersifat analisis tematik, di mana data tersebut akan dianalisis berdasarkan tema atau pola yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Tentunya peneliti akan terlibat di dalamnya, akan berinteraksi langsung dengan partisipan untuk menggali data dan memahami perspektif mereka secara lebih dekat. Nah, di sini juga ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Jadi, fungsi teori dalam penelitian kualitatif itu sangat penting. Di sini juga ada beberapa fungsinya, di mana fungsi teori bisa memperdalam pengetahuan tentang masalah, yaitu teori dapat membantu peneliti memahami isu yang diteliti dengan memberikan landasan konseptual yang kuat. Juga bisa menegaskan kerangka teoritis. Nah, maksudnya adalah menegaskan kerangka teoritis ini sebagai pijakan untuk menjelaskan fenomena yang diuji dan memberikan arah dalam analisisnya. Teori juga dapat bisa mempertajam konsep-konsepnya dan juga bisa membantu mendefinisikan dan mengklarifikasi istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian agar terstruktur. Nah, dan juga dengan memahami teori yang sudah ada, peneliti dapat mengembangkan studi baru tanpa mengulang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kata dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.